Shalom teman-teman semua. Saat ini kita akan belajar terkait dengan validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas juga berperan penting untuk menjamin hasil penelitian kita apakah hasil penelitian kita yang dilaporkan telah sesuai dengan keadaan yang terdapat di lokasi penelitian atau tidak. Penelitian yang baik adalah kesesuaian antara hasil penelitian yang dilaporkan dengan keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian. Jadi kalau misalnya suatu penelitian itu dikatakan merupakan penelitian yang baik, maka dia harus melaporkan keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian atau di lapangan. Untuk itu dalam suatu penelitian perlu adanya uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama kita bahas terkait dengan validitas. Validitas suatu penelitian berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data atau hasil yang terkumpul dengan data atau hasil yang sesungguhnya di lapangan atau kesesuaian antara hasil atau data penelitian dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Misalnya, hasil penelitian melaporkan bahwa tinggi badan anak X adalah 120 cm dan tinggi badan yang sebenarnya adalah 120 cm, maka kita boleh mengatakan bahwa hasil penelitian tersebut dikatakan valid. Hal ini berbeda jika hasil penelitian melaporkan bahwa tinggi badan anak X adalah 120 cm, sedangkan tinggi badan yang sebenarnya adalah 100 cm. Maka hasil penelitian tersebut kita katakan tidak valid. Jadi itu pengertian dan contoh dari validitas. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara atau strategi kita untuk menjamin hasil penelitian agar valid? Nah, tentu saja penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif memiliki cara atau strategi yang berbeda untuk menjamin hasil penelitian kita agar tetap valid. Dalam metode penelitian kualitatif, terdapat beberapa cara, strategi, atau teknik yang dapat dilakukan untuk menjamin data atau hasil penelitian yang diperoleh valid. Cara yang pertama adalah credibility, yang kedua transferability, ketiga dependability, dan yang keempat adalah confirmability. Nah, dalam materi kali ini saya tidak terlalu membahas terkait dengan metode penelitian kualitatif, tapi karena dia jarang bersinggungan dengan statistik. Dalam materi kali ini saya hanya fokus kepada validitas dan reliabilitas data kuantitatif atau metode kuantitatif karena bersinggungan dengan statistik. Validitas suatu penelitian berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti mengukur apa yang seharusnya diukur. Secara khusus, validitas penelitian kuantitatif berakar pada pandangan empirisme yang menekankan pada bukti, objektivitas, kebenaran, deduksi, nalar, fakta, dan data numerik. Data yang dikatakan valid, maka alat atau instrumen yang digunakan harusnya telah melalui pengujian validitas atau telah melalui uji validitas. Dalam metode penelitian kuantitatif, terdapat 3 jenis validitas yang dapat digunakan untuk menjamin hasil penelitian atau data penelitian yang kita peroleh valid. Nah, ketiga jenis validitas tersebut atau uji validitas tersebut adalah yang pertama, validitas isi atau juga disebut sebagai content validity, yang kemudian itu adalah validitas kriteria pembanding atau yang disebut juga sebagai criterion relate validity, dan yang ketiga adalah construct validity. Yang pertama kita bahas terkait dengan validitas isi. Validitas isi berkaitan dengan apakah butir-butir pernyataan atau item-item atau pertanyaan yang tersusun dalam kuesioner atau tes sudah mencakup semua materi yang hendak diukur. Contoh validitas isi misalnya, Anda mau meneliti tentang gaya kepemimpinan direktur rumah sakit.
Untuk tujuan penelitian tersebut, maka Anda perlu melakukan kajian literatur tentang gaya-gaya kepemimpinan direktur rumah sakit. Nah, ketika sudah melakukan kajian literatur dan berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, maka Anda akan membuat suatu kuesioner. Dan kuesioner tersebut dia memuat terkait dengan gaya-gaya kepemimpinan, seperti misalnya gaya kepemimpinan distributif, gaya kepemimpinan autentik, gaya kepemimpinan moral, gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan situasional. Dalam pernyataan-pernyataan kuesioner yang disusun berdasarkan masing-masing gaya kepemimpinan tersebut, sehingga diharapkan agar item-item tersebut dapat mewakili seluruh landasan teoritik tentang topik penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang apa? Tentang gaya kepemimpinan direktur rumah sakit. Nah, rumah sakit misalnya rumah sakit X, rumah sakit Y, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke validitas yang berikut, yaitu validitas kriteria pembanding atau kriteria relate validity. Kriteria ini atau uji validitas ini dia berkaitan dengan apakah alat pengukuran yang baru sudah tepat sesuai dengan instrumen pengukuran lainnya yang dianggap sebagai model atau telah dipakai secara luas dalam bidang ilmu tertentu. Nah, di dalam konteks ini, peneliti perlu membandingkan instrumen penelitian yang baru dengan instrumen penelitian lainnya. Kemudian kita pindah ke yang berikut, validitas konstruk atau konstruk validity. Validitas ini berkaitan dengan apakah alat penelitian yang dipakai telah disusun berdasarkan kerangka atau konstruk teoritis yang tepat dan relevan. Kuesioner yang memiliki validitas konstruk yang tinggi selalu berdasarkan definisi atau batasan para ahli tentang konsep tersebut, bukan pada hanya definisi kamus. Misalnya, kita ingin mengukur efektivitas kepemimpinan dari rumah sakit, maka perlu ditentukan dulu konsep teoritis tentang teori efektivitas dan kepemimpinan serta hubungan keduanya dalam efektivitas kepemimpinan di rumah sakit. Berdasarkan batasan-batasan tersebut, Anda dapat menyusun butir-butir pernyataan dan atau pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Kemudian kita pindah ke slide yang berikut. Pada slide ini kita akan membahas terkait dengan reliabilitas. Istilah reliabilitas sering disamakan dengan konsistensi, stability, atau dependability, yang pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Sebuah hasil penelitian dikatakan reliable apabila terdapat kesamaan hasil atau data walaupun diperoleh dalam waktu yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang reliable yang diperoleh menggunakan instrumen yang reliable juga. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan hasil ukur atau data yang sama. Misalnya, hasil penelitian pada hari Senin melaporkan bahwa tinggi badan anak X adalah 120 cm. Kemudian, pada hari yang berbeda, yaitu pada hari Selasa, dilakukan pengukuran ulang. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tinggi badan anak X tetap sama, yaitu 120 cm. Kemudian dilakukan beberapa hari lagi. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ketika dilakukan pengukuran terhadap tinggi badan anak X, ternyata hasilnya sama, yaitu hasilnya adalah 120 cm. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian pada hari Selasa, hari Rabu, Kamis, sampai hari Minggu tidak berbeda dengan hari Senin. Nah, maka demikian kita boleh mengatakan bahwa hasil penelitian tersebut dikatakan reliable. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara eksternal maupun secara internal. Jadi dalam pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian kualitatif ini terdapat dua cara, yaitu eksternal dan internal. Nah, cara eksternal adalah dengan melalui tes retest
ekuivalen, dan juga gabungan keduanya, yaitu gabungan antara test retest dan juga ekuivalen. Sedangkan cara internal adalah uji reliabilitas yang dilakukan dengan menganalisis butir-butir pertanyaan yang terdapat pada instrumen penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Yang pertama kita mulai dengan reliabilitas eksternal. Jadi reliabilitas eksternal, uji yang pertama dilakukan adalah uji test retest. Instrumen yang diuji dengan teknik ini adalah instrumen yang dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Hal ini artinya bahwa instrumen diuji beberapa kali dalam waktu yang berbeda dengan responden yang sama. Dan pada uji statistik biasanya, uji statistik yang digunakan untuk menguji reliabilitas dengan cara test retest ini adalah menggunakan uji statistik product moment. Lalu kemudian yang berikut adalah uji reliabilitas eksternal dengan cara ekuivalen. Instrumen yang diuji secara ekuivalen adalah instrumen yang memiliki pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Dan instrumen yang diuji dengan cara ini hanya dilakukan sekali tetapi memiliki dua instrumen yang berbeda dengan responden dan waktu yang sama. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini. Teman-teman mau melakukan suatu penelitian, dan dalam penelitian tersebut, teman-teman memiliki dua instrumen, dua kuesioner. Untuk kuesioner yang pertama, bunyi pertanyaannya gini, adalah berapa lama Anda bekerja di rumah sakit? Kemudian instrumen yang kedua, dia punya pertanyaan yang pertama adalah sejak kapan Anda bekerja di rumah sakit? Nah, kalau misalnya kita lihat, ini dua pertanyaan dari dua instrumen yang berbeda. Ini adalah dari instrumen A dan ini adalah instrumen B. Kalau misalnya kita lihat, kita cerna bahwa di antara instrumen A dan B ini, dia memiliki pertanyaan yang berbeda. Tentu dari kata-katanya berbeda. Teman-teman perhatikan, kata-katanya berbeda. Tapi coba teman-teman lihat lebih jauh, pahami lebih dalam, ternyata dia punya maksudnya sama. Yaitu apa? Yaitu mau mengatakan hasil yang mau diperoleh adalah waktu bekerja di rumah sakit. Yaitu di sini pertanyaan pertama, berapa lama Anda bekerja di rumah sakit? Dan sejak kapan Anda bekerja di rumah sakit? Ini bentuk pertanyaannya berbeda, tetapi sesungguhnya maksudnya adalah sama. Dan ini yang dimaksud dengan, kemudian kita pindah ke slide yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah gabungan. Instrumen yang diuji dengan cara atau teknik ini adalah merupakan gabungan dari teknik retest dan ekuivalen. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara menguji instrumen ekuivalen secara berkali-kali, tetapi pada responden yang sama. Oke, kalau yang sebelumnya kita bahas terkait dengan reliabilitas eksternal, sekarang kita membahas terkait dengan reliabilitas internal. Pengujian reliabilitas internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian hasil yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Teknik yang biasanya digunakan untuk menguji reliabilitas dengan metode reliabilitas internal ini adalah teknik belah dua dari uji statistik Spearman-Brown, kemudian KR20, kemudian KR21, dan juga ANOVA-Hoyt.